Sejarah masuknya kekristenan di Jepang. Jepang merupakan salah satu negara paling sekuler di dunia menurut World Values Survey. Meskipun ada sekitar 3 juta orang Kristen di Jepang, kekristenan menyebar di antara banyak afiliasi denominasi. 70% of gereja Jepang mempunyai rata-rata pengunjung kurang dari 30 orang, meskipun jumlah anggota seringkali 2 kali lipat angka ini. Di Jepang, pekabaran Injil baru bisa dimulai setelah negeri itu terbuka lagi terhadap dunia luar sekitar tahun 1860. Kekristenan di Jepang ini masuk melalui jalur perdagangan pada abad ke-19. Orang Jepang tertarik dengan pengetahuan dan teknologi dari Barat, sehingga semakin terbuka bagi masuknya kekristenan bahkan. Pemerintah Jepang sendiri mengangkat orang-orang Kristen sebagai pengajar di perguruan-perguruan tinggi yang ada. Keterbukaan Jepang pada saat ini memberikan ruang bagi jemaat Kristen yang pernah diinjili sekitar abad ke-16, namun mengalami tekanan dari negara sehingga terpaksa bersembunyi. Bahkan, Nikolai, seorang pendeta konsul dari Rusia berhasil membangun gereja Ortodoks Rusia di Jepang. Sementara itu, gereja Protestan berhasil di antara golongan samurai karena mereka tertarik pada prinsip pemuridan dan pengabdian yang ditawarkan oleh Protestanisme. Selain itu, masa kebangunan rohani yang berlangsung sekitar tahun 1880 turut membantu perkembangan gereja dengan cepat. Salah satu pergumulan utama jemaat Kristen di Jepang adalah nasionalisme Jepang yang sangat terkait dengan agama Shinto, membuat mereka mengalami kesulitan untuk menemukan kesetiaan pada negara sekaligus pada agama Kristen itu sendiri. Kemudian, pada tahun 1936, gereja-gereja terpaksa mengizinkan anggotanya ikut, walaupun ada orang-orang Kristen yang tetap menolak BN. Bab 4. Demikianlah gereja Jepang tetap diakui oleh pemerintah, sehingga di zaman perang pun gereja-gereja itu dapat membantu gereja-gereja di daerah yang diduduki Jepang, antara lain di Indonesia, 24, 6, 25, 6. Sesudah Perang Dunia Kaisar menyangkal bahwa ia keturunan ilahi, dan dengan demikian berhentilah kewajiban ikut dalam upacara-upacara Shinto. Gereja Protestan di Jepang sekarang ini tetap tinggal kecil plus garis bawah kurang lebih 500.000 jiwa. Kita masuk ke bagian B yaitu tokoh Kristen Jepang terkemuka. Sejak pertama kalinya misi Katolik masuk pada abad ke-17, sejumlah pejabat tinggi Jepang masuk Kristen, termasuk Dom Justo Takayama dan Hosokawa Gracia. Di antara 26 martir Jepang, Paulo Miki yang paling terkenal. Orang Katolik mengenangnya sebagai salah satu santo pelindung Jepang. Perdana Menteri Kristen. Meskipun jumlah orang Kristen kurang dari 1% jumlah penduduk, ada 8 orang Kristen yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Katolik Roma. Pertama, Hara Takashi, pemimpin pemerintahan ke-19 dan Perdana Menteri ke-10. Kedua, Shigeru Yoshida, pemimpin pemerintahan ke-45, ke-48, ke-49, ke-50, dan ke-51, dan Perdana Menteri ke-32. Ketiga, Taro Aso, pemimpin pemerintahan ke-92 dan Perdana Menteri ke-59. Protestan. Pertama, Viscount Takahashi Korekiyo, pemimpin pemerintahan ke-20 dan Perdana Menteri ke-11. Kedua, Tetsu Katayama, pemimpin pemerintahan ke-46 dan Perdana Menteri ke-33. Ketiga, Ichiro Hatoyama, pemimpin pemerintahan ke-52, ke-53, dan ke-54, dan Perdana Menteri ke-35. Keempat, Masayoshi Ohira, pemimpin pemerintahan ke-68, dan ke-69, dan Perdana Menteri ke-43. Kelima, Yukio Hatoyama, pemimpin pemerintahan ke-94 dan Perdana Menteri ke-60. Demikian presentasi kami. Jika ada kurangnya kami minta maaf. Jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena kami orangnya ikhlas. Hidup kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.